Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Afia Suryadi Rahma di Liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Subbagian Keterampilan Putri mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dengan kejuruan pembuatan roti dan kue. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka merealisasikan program kerja Subbagian Keterampilan Putri, diadakan pembukaan pelatihan roti dan kue dari UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo yang bertempat di ruang keterampilan Tata Boga, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja santri yang kompeten yang dihadiri oleh instruktur dan staf UPT LBK Kabupaten Situbondo. Kepala Tata Usaha Bidang Pendidikan yaitu Ustadz Baihaqi MHI, Kasubag Keterampilan dan Pengembangan Bahasa Asing Ustadzah Aizatul Mustafida SPD, dan 18 peserta non-pendidikan. Acara ini diawali dengan pembacaan laporan penyelenggaraan pelatihan oleh instruktur pelatihan yaitu Ilin Manista Yazaka SPP. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor DPA garing A.3.2.0.0.000.001 tahun 1 tanggal 1 Januari tahun 2024. Surat Keputusan Kepala UPT Balai Latihan Kerja Situbondo nomor 180-108.7.10/2024 tanggal 26 April 2024. Asal peserta pelatihan berasal dari Ponpes Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. Selama pelatihan diselenggarakan mulai tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan selesai atau selama 140 jam pelajaran atau 18 hari. Peserta pelatihan berjumlah 16 orang dengan metode pelatihan yaitu teori dan praktek atau tanya jawab. Tenaga pengajar berasal dari UPT Balai Latihan Kerja Situbondo dan tenaga ahli atau praktisi. Fasilitas yang disediakan yang pertama adalah alat tulis, kedua modul pelatihan, ketiga bahan pelatihan dan peralatan, keempat sertifikat bagi yang kompeten, kelima bantuan uang transport, keenam konsumsi, ketujuh pakaian kerja 2 potong, kedelapan kaos olahraga 1 setel, ke-9 tas sekolah. Selama pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Kemudian sambutan pertama oleh Kepala Tata Usaha Bidang Pendidikan yaitu Ustadz Baihaqi MHI. Insya Allah sejak beberapa tahun yang lalu Pondok Pesantren itu sudah sering melakukan koordinasi dengan beberapa kabupaten Situbondo, walaupun mungkin beberapa tahun terakhir sempat vakum dan tidak ada kegiatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memulai kembali dengan perubahan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku adik-adikku sekalian beserta pelatihan, kami berharap kesempatan yang ada pada siang hari ini khususnya pelatihan pembuatan roti dan kue. Apa bedanya roti dan kue? Ini PRW ini. Ada roti dan kue. Apakah roti itu sesuatu yang bisa bertahan agak lama begitu, sementara kue tidak bisa bertahan agak lama? Nanti bapak-bapak dan ibu dari BRK sebenarnya yang banyak tahu. Oleh karena itu kami berharap bahwa kegiatan ini benar-benar bisa diikuti dengan serius, dengan baik, sehingga nanti akan menghasilkan ilmu yang manfaat barokah, bisa juga nanti dipraktekkan baik masih di pondok pesantren atau nanti setelah pulang di tengah-tengah masyarakat. Syukur-syukur nanti bisa mandiri, bisa membuka usaha sendiri jualan roti dan kue.
itu nanti bisa membawa manfaat dan membawa. Sambutan kedua oleh Kabid Kesejahteraan yaitu Nur Islamiyah. Kami selaku Camat Bali Putih, saya mewakili Bapak Camat mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak yang menyelenggarakan, yaitu Balai Pelatihan Kabupaten Situbondo, karena sudah meluangkan dan mengalokasikan pelatihannya di pondok pesantren ini. Jarang-jarang gitu ya kita mendapatkan kesempatan. Terus apa lagi ya Bu ya? Nah, untuk membuat apa saja dalam hal ini bukan hanya kue, bukan hanya roti tentunya ya. Nanti mungkin kedepannya bisa lain lagi ya Bu ya. Gitu. Jarang dan banyak yang ingin. Ini saya tahu sendiri karena banyak teman-teman di pemerintah kabupaten itu request tapi belum dapat bagian. Kalau saya dulu pernah di sini, tapi waktu itu masih di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, 2012 insya Allah terkait dengan materi bank sampah. Kemudian ada bank sampah GBG yang sekarang jadi yayasan ya, tetap. Alhamdulillah harapannya kita materi yang kita dapat itu nanti bisa kita implementasikan langsung, ya. Mungkin yang sudah jalan. Alhamdulillah mungkin karena saya dasarnya orang lingkungan, mungkin dalam hal ini yang saya pernah sampaikan di sini terkait dengan kesamaan. Jadi, ternyata sampah ini tidak sedikit, tidak sekotor yang kita kira. Dan sambutan terakhir oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi sekaligus meresmikan pembukaan pelatihan pembuatan roti dan kue, yaitu Wahidin SPDMT. Kami dari Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada salah satu UPT di Situbondo. Jadi kami itu bukan punya kabupaten itu. Kami itu punya provinsi, kebetulan salah satunya ada di Situbondo. Kita menangani 3 kabupaten, 1 Banyuwangi di bagian timur, terus Situbondo full all round ya, mulai dari Besuki sampai paling pojok Bumi Putih ya. Ini sebelum pojok ya, Sumber jadi sebelum pojok. Terus Bondowoso juga bagian tengah ke timur. Karena di seberang kita ada Jember. Jember mewakili 4 kabupaten, Lumajang, Bondowoso bagian barat, Banyuwangi bagian barat, dan Jember juga. Jadi itu pembagian di Jawa Timur hanya ada 15 dari 33 kabupaten yang ada di Jawa Timur ya, ini hanya 15. Dan Situbondo sebenarnya salah satu yang paling timur. Dan Situbondo sebenarnya sudah di backup sama Jember dan satu lagi UPTP. Ada UPT yang punya pusat. Jadi kalau dari pondok ini kurang lagi, besok misalkan ingin menjahit, ingin sepeda motor, ingin las, minta saja ke UPTP Banyuwangi, langsung dari kementerian. Bahkan kalau bisa di sini didirikan aja Pak, Bu, untuk BLK komunitas. Silahkan hubungi dengan BLK Banyuwangi, itu punyanya pusat. Jadi nanti bisa turun, saya lihat lahan banyak. Gedung kosong juga bisa ada, tinggal isi aja nanti. Monggo Bapak, apa yang diharapkan dari Ustadz Bayaki tadi, apa yang digambarkan oleh Bu Besra, saya nggak kenalan jadinya bukan namanya. Jadi saya panggil jabatannya aja. Jadi ini nanti diharapkan hanya ada 3, hanya 3 tuntutan sebenarnya. Sampai itu hanya ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan tentang roti dan kue itu harus tahu. Ya. Pengetahuan itu resep apa dan lain sebagainya itu adalah termasuk pengetahuan. Sebuah roti, kue yang di depan kalian, misalkan kue ini namanya kue apa? Pastel. Yang paling gampang kue. Pastel itu isinya apa? Yang ada sayuran plus. Nah
kulitnya dari mana? Tepungnya di plus, nggak mungkin tepung saja, nggak tambah air mana bisa, yang gitu. Nah, ini adalah knowledge. Pada saat sudah tahu, pengetahuan kan sudah tahu. Kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap bahan tadi, berarti adalah skill, keterampilan. Yang kedua itu harus didapatkan keterampilannya. Nah, bagaimana cara tadi mencampur air dengan tepung? Bagaimana cara mencampur, memasukkan hasil dari internalnya tadi dimasukkan ke dalam lapisan kulitnya. Setelah itu bagaimana cara menggorengnya? Itu adalah ilmunya, pengetahuannya. Pada saat gorengnya itu adalah skillnya. Goreng mana diuncalke ditinggal, gitu. Salah ya. Nah, itu ada SOP-nya. Nah, berarti SOP itu menjaga apa? Menjaga attitude. Jadi ada 3 hal. Tadi apa saja? Knowledge, skill, sama attitude. Jadi pengetahuan bagaimana caranya, pelaksanaan. Ya misalkan cara membuat adonan pastel, kan cara-caranya. Terus mencampur adonan pastel, ini berarti skillnya. Nah, pada saat mengadon pastel, itu tangannya harus higienis. Ya, yang dicampur itu tepung sama airnya dulu. Tepungnya campur telur dulu. Ini ada SOP. Nah, itu adalah attitude. Nek diwali piye, Pak? Coba, kira-kira gimana? Airnya dulu sama telur harus gitu langsung dicampur. Gitu ya. Digoreng langsung jadi martabak dan itu jadi pastel kan gitu. Nah, itulah kira-kira apa yang akan didapatkan. Cuma nanti tergantung ibu instruktur. Nanti ibu instrukturnya nanti dengan sama Bu Lilinnya. Jadi ada berapa resep yang jelas kami hanya bisa ngasihkan dasar. Pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pembuatan roti dan kue di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Desa Sumberjo, Kecamatan Baju Putih, Kabupaten Situbondo pada pukul, punya saya aja ya, 14:02. Saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Alhamdulillah pada siang hari ini saya salah satu peserta pelatihan pembuatan kue dan roti di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Saya merasa sangat bahagia tentunya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini, yang dimana di sini kami akan mendapatkan pelatihan, pembelajaran dan banyak ilmu tentunya tentang teori-teori dasar, resep-resep dasar pembuatan roti dan kue. Pelatihan ini insya Allah akan dilaksanakan 18 hari ke depan, yang tentunya harapan saya pribadi dan mungkin harapan semua peserta yang ada di sini, kami dapat mengimplementasikan apa yang telah kami dapatkan selama pelatihan ini, semisal membuat roti dan kue secara berkala dari dasar, kemudian mungkin nanti setelah kami berada di luar dan menjalani kehidupan di masyarakat dapat menjadi inovasi-inovasi baru kami dalam meningkatkan taraf ekonomi pribadi dan kelompok tentunya, dan semoga dapat bermanfaat bagi lingkungan kami. Saya berpesan pada peserta pelatihan, yang pertama satu, sungguh-sungguh. Yang kedua, karena ini ada target nanti dengan uji kompetensi, harus mengikuti dengan seksama dan harus mencakup apa yang disampaikan tadi. Yang pertama untuk knowledge-nya, segi pengetahuan harus maksimal, harus lebih dari 90%. Terus yang namanya skill, keterampilannya itu harus lebih dari 80%. Kalau bisa sampai 100% itu adalah sempurna. Dan attitude dalam pelaksanaan, dalam mengikuti, ini harus diikuti dengan attitude sesuai dengan SOP yang sudah disediakan. Jadi teman-teman ini harusnya lebih inovatif lagi nanti untuk pengembangannya. Jadi kami hanya memberikan dasar, silahkan nanti dari teman-teman ini harus bisa mengembangkan ke depannya, karena kalian generasi berikutnya yang bisa memajukan anak bangsa yang lain.